Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Senang sekali bisa berkumpul bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di acara parenting seminar pada hari ini dengan tema Toxic Parenting yang diadakan oleh GBI PRJ Group CK7, Departemen Joshua Generation berkolaborasi dengan WOI CK7. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena pembicara kita pada pagi hari ini adalah pakar dalam hal pendidikan anak dan konseling keluarga yaitu Ibu Charlotte Priyatna. Dan saya, Tirsa Juliana, akan ditemani oleh Bapak Eradi Chandra yang akan menjadi host Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Shalom Eradi, selamat pagi, apa kabar? Shalom Citirsa, terima kasih untuk introduction-nya. Terima kasih juga untuk GBIPRJ yang sudah membuka acara ini supaya kita semua bisa belajar ya, Moms and Dads ya. Welcome semua Moms and Dads, luar biasa tentunya kita ada di hari ini tentu karena anugerah Tuhan dan menjadi Moms and Dads adalah suatu anugerah ya saudara-saudara ya. Nah hari ini saya sangat excited to be honest karena saya juga seorang orang tua bagi anak umur 6 dan umur 2. Citirsa juga orang tua bagi anak yang udah lebih dewasa dari saya. Saya kepengen tahu benar hari ini ya saudara-saudara ya tentang toxic parenting. Kenapa? Karena saya sebagai beberapa tahun saya menjadi youth pastor dan juga sekarang menjadi young adult pastor, saya melihat ada tren di generasi saat ini bagaimana anak-anak muda atau anak-anak kecil itu mempunyai tendensi menjadi narsistik dan juga mempunyai gaya hidup yang hedon ya. Betul ya Citirsa ya, kira-kira suka melihat seperti itu ya, anak-anak yang kelihatannya pengennya yang heboh, makan harus difoto dulu, mesti kelihatan mereka lagi di mana ya, mungkin karena sosial media ya Citirsa ya. Ya, betul banget, Eradi. Soalnya anak-anak sekarang beda ya dengan kita zaman dahulu ya. Kalau Hmm. kita itu terbatas waktu itu, kalau Hmm. sekarang semuanya serba media sosial, semuanya Betul. serba gadget. Betul. Dan kelihatannya bagi mereka itu begitu penting mendapatkan berapa banyak like buat dari teman-temannya tentang apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, apa yang kemana mereka pergi. Nah mungkin hari ini kita bisa mendapat pencerahan atau education a little bit tentang bagaimana menjadi orang tua anak-anak Tuhan supaya kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik tentunya ya Citirsa ya. Ya, yang pasti bukan menjadi parents yang memberikan toksik kepada anak-anaknya Yes. ya. Ya, justru yang kata toxic itu yang saya penasaran hari ini Citirsa, apa sih toxic itu, toxic parenting ya. Makanya saya sangat mengantisipasi, sangat excited dan tentunya saya welcome semua moms and dads yang sudah bergabung di acara kami. Saya melihat angkanya terus menaik, sungguh luar Yes, biasa ya. puji Tuhan. Jadi moms and dads, jangan khawatir hari ini selain kita ada dari Ibu Charlotte yang akan membagikan sharing yang luar biasa tentunya. Nanti pada akhirnya kita akan membuka ruang untuk tanya jawab buat moms and dads bisa mengetik di kolom question and answer. Nanti saya dan Citirsa akan membantu sebaik mungkin untuk membahas question-question yang ada. Tentunya moms and dads tolong pastikan question yang dilontarkan adalah seputar dengan topik yang hari ini karena parenting tentu topik yang luar biasa ya Citirsa ya. Mungkin Ya, kita bisa betul. sortir nanti yang paling relevan dengan bahan sharing Bu Charlotte nanti. Gitu. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan lagi dengan doa pembuka. Saya izinkan Ibu Ruth untuk membuka kita di dalam doa. Silakan Ibu Ruth. Mari Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, kita sama-sama mau masuk dalam doa pembuka. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami umat-Mu, keluarga-keluarga Allah, siap diberkati lewat penggembalaan CK7. Gerejamu yang taat setia, menggembalakan setiap domba-domba yang Kau percayakan. Suatu seminar yang kami percaya, sangat kami butuhkan sebagai keluarga-Mu Bapak, yang semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan, yaitu seminar toxic parenting. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu ada atas seminar ini. Berkati hamba-Mu Ibu Charlotte Priyatna yang akan membawakan sharing di seminar pagi ini bersama seluruh tim panitia parenting yang terlibat. Berkat-Mu menyertai kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan rindukan untuk adanya pemulihan dalam keluarga-keluarga-Mu yang pada hari ini hadir di seminar ini, terutama dalam adanya perbaikan pola asuh anak itu, pasti tergenapi Bapak.
lewat pesan-pesan yang sebentar lagi akan kami terima. Ambil alih Tuhan, bukan lagi kami, tapi Roh Allah yang bekerja, memimpin seminar ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, lewat setiap kami yang melayani, dan juga setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat penggembalaan pada hari ini. Daripada-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ruth untuk doa pembukanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara seminar ini, izinkan saya memperkenalkan Ibu Charlotte sedikit. Bahwa beliau adalah seorang pendiri dari Sekolah Atalia dan penulis buku-buku seputar parenting yang sangat memberkati saya juga. Dan juga seorang counselor untuk keluarga, khususnya untuk seputar parenting. Nah, untuk sedikit informasi yang Bapak Ibu harap ketahui bahwa selama Zoom ini kami menghimbau untuk Bapak Ibu dapat menyalakan video supaya kami dapat mengenal dan dapat melihat Bapak Ibu sekalian. Dan mohon suara dari mikrofon untuk di-mute atau dinonaktifkan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Eradi, setelah acara seminar ini, setelah Ibu Charlotte sharing, kita bisa memberikan pertanyaan atau selang lagi sharing ini, kita bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan kita di kolom Q&A. Tetapi mohon diberikan pertanyaan seputar tema pada pagi hari ini, yaitu toxic parenting. Nah, tidak berlama-lama lagi, saya mempersilakan Ibu Charlotte untuk memulai acara ini. Silakan Bu Charlotte. Terima kasih Bu Tirsa. Bersyukur ya kita ketemu lagi di dalam webinar ini. Ya Bapak Ibu, topiknya menarik, yaitu toxic parenting. Betul nggak sih orang tua tuh bakal ngasih racun? Ya enggak lah ya. Kalau Anda bilang pasti enggak lah, masa racun yang dikasih. Tapi tanpa sadar bisa juga ya itu maunya Anda sesuatu yang baik. Seringkali ya kita juga makan sesuatu yang kita lihat baik, saudara, ya habis itu kita keracunan. Jadi sesuatu yang ada di dalam, yang tidak kelihatan, yang kita tidak sadari, ya itu bisa terjadi. Setiap orang tua kan selalu bilangnya gini, sayang nggak sih sama anak? Sayang, pasti sayang lah, nggak mungkin nggak sayang gitu ya. Tapi begitu sayang, tapi ini justru karena mama sayang nih, ya karena mama sayang makanya mama marahin kamu, ya. Saya baru tadi pagi, saudara, webinar, ya, tapi untuk sekolah saya yang gratis. Jadi memang orang tua yang pendidikannya rendah, ekonominya rendah, jadi saya coba bergumul ya. Ini memang nggak gampang. Bagaimana untuk supaya mereka bisa paham? 70% dari murid saya non-Kristen ya, Muslim. Jadi bagaimana bisa menyentuh mereka. Nah, tadi ada satu hal yang sangat baik nih, saya mau sharing ya. Jadi ada satu ibu, jadi dia bilang gini, saya itu ya, anak saya kelas 1, kelas 2, saya ibu tunggal. Saya tuh kalau marah, saya bilang begini, udah nggak usah tinggal di sini lagi, keluar aja dari rumah mama. Udah kalau kamu nggak mau jadi anak baik, kalau kamu nggak mau nurut, kalau kamu bla bla bla, lebih baik keluar. Lalu dia tanya saya, Bu, apakah kata-kata itu bakal diingat nggak ya sama anak ya? Saya bilang, Ibu, itu keluar dari hati Ibu kepingin anak itu keluar, atau sebetulnya itu ancaman? Lalu dia bilang, ya ancaman. Saya nggak mau. Iya Bu, Ibu mau nggak jual anak Ibu? Saya bilang, nggak mau. Jual aja nggak mau, apalagi ngasih gitu kan. Saya bilang, Ibu mau anak itu keluar dari rumah Ibu? Nggak mau. Tapi saya mau dia baik. Saya bilang, sama Bu, seperti tadi Ibu cerita. Ya, waktu Ibu cerita dengan air mata, karena si Ibu ini cerita, dia lulus hanya kelas 6 SD, lalu bagaimana dia dan kakaknya sama-sama lulus di kampung gitu. Si kakak dikasih uang 1.500 karena harus nebus ijazah tuh mesti bayar 1.500. Dia nggak dikasih. Jadi dia tuh sampai jualan, sampai apa, dapat uang 800 rupiah, lalu dia pinjam dari tetangga 700, akhirnya dia tebus. Lalu gurunya tanya, kamu nggak mau sekolah lagi SMP? Lah ini aja ijazah saya nggak ditebusin sama orang tua saya, apalagi untuk bayarin SMP.
Satu waktu dia bilang, "Ma, aku mau SMP." Orang tuanya bilang, "Ah, kamu mah cuma mau main aja ke sekolah, nggak mau bantuin orang tua di rumah." Saudara, waktu dia mengucapkan kalimat itu, dia masih perih, dia masih nangis tadi. Lalu saya bilang, "Bu, kalimat itu saja, di mana orang tua ibu sudah tidak ada, tetapi ibu masih mengingat. Ibu masih perih ketika mengingatnya. Apalagi ketika ibu bilang, keluar aja dari rumah ini." Ya, saya bilang, seringkali kita ini apa ya, mengeluarkan kata-kata yang kita nggak bermaksud seperti itu. Ya, sering begini, "Udah mama mati aja." Sebetulnya Anda mau mati nggak sih? Nggak kan? Anda kan ngancem, ya udah kalau mama mati kan, demi yang Anda harapkan begini. "Ya mama jangan mati dong, nanti saya bagaimana? Saya mau mama ada." Anda harap begitu. Tapi kalau anak Anda jawab begini, "Ya udah mama mati aja." Anda pasti jauh lebih sakit hati. Jadi ayolah saudara, kita tuh apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, kita pikir dulu. Karena ada jangka panjang efek apa yang dari kita katakan, dari apa yang kita lakukan. Ya, kata-kata kita bisa menghidupkan, kata-kata kita juga bisa mematikan. Ya. Nah, kita balik lagi nih soal parenting ya, karena bagi saya sangat menarik bicara parenting, rasanya tidak pernah akan ada habis-habisnya ya. Saya akan membacakan saudara Matius 19 ayat 16 sampai 22. Orang muda yang kaya. Ya, ini juga ada di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 27 dan di Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, ini satu kisah yang nyata, yang artinya ada orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Dan orang muda ini sangat concern. Dia tahu sukses itu bukan cuma di dunia, tetapi setelah di dunia ini ada kehidupan. Ya, jadi siapa dia, si orang muda ini? Saudara saya membagi ada 4 aspek di dalam hidup orang ini. Ya, secara fisikal. Dia muda dan kaya. Itu yang Matius 19 katakan. Ya, jadi dia sebagai orang muda kaya, lalu kemudian secara psychological dia bilang baik sejak masih anak. Lalu di dalam Lukas 18 dikatakan dia itu pemimpin. Dan kalau kita lihat secara spiritual, dia itu menanyakan sesuatu yang bagaimana nih supaya saya bisa dapat hidup yang kekal. Jadi dia tahu persis nih, hidup itu tuh nggak berhenti di dunia aja. Ada hidup yang kekal dan dia mau mencapai hidup yang kekal itu. Dan Tuhan tanya, ya kamu kan tahu ada perintah ya, turuti aja perintah itu. Lalu kan dia bilang, saya udah lakukan itu sejak masih anak. Berarti dia itu baik ya,
Dia dikatakan since when I was young boy, ya. Jadi ketika saya masih anak kecil, saya tuh udah baik. Saudara, dia juga punya status sosial. Dia sebagai pemimpin, ya. Dan dia secara spiritual dia rindu. Dia rindu untuk memiliki hidup yang kekal. Secara fisik jangan ditanya, dia muda, dia kaya. Tapi saudara, apa yang terjadi, ya? Ketika ini yang dia tanya, guru, perbuatan baik yang harus dilakukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia punya goal untuk hidup yang akan datang. Tapi ternyata apa yang masih kurang? Markus 10 ayat 21 mencatat, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Dan pergilah, jualah, berikanlah, datanglah, ikutlah aku. Saudara, ada perintah Tuhan yang terakhir, ikut aku. Ikut aku. Saudara, ketika dikatakan kalau engkau mau sempurna, dan memang kita harus sempurna, saudara. Sempurna karena Bapa yang di surga juga sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Saudara, sempurna di dalam apa? Karena jelas, saudara, di dalam hidup kita nggak ada orang yang sempurna. Saya tidak sempurna. Setiap kita punya cacat. Anak-anak kita punya kelemahan. Tetapi yang Allah ingin sempurna di dalam kasih. Kasih kepada Bapa, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri. Sehingga itu menjadi utuh. Kenapa Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap kekuatanmu. Jadi bayangin saudara ya, seluruh aspek hidup kita 100% yang harus kita kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau engkau mengasihiku, engkau pasti akan menuruti perintahku. Hendaklah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk bisa kita mengasihi sesama, kita harus merasakan menerima kasih Tuhan. Di mana kita dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, nggak ada yang kita kasih selain Tuhan, maka kita akan mengikut dia, bukan? Dan waktu mengikut dia, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perintahkan, itu pasti akan kita turuti. Jadi apa yang Tuhan bilang? Pergilah, jualah, berikanlah. Ya, jadi di sini dikatakan, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada 5 kata kerja di sini. Jadi saudara, satu kekurangan dia, saudara. Apa saudara? Ketika Lukas 18 ayat 23 mengatakan ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara, waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, jelas dia mau minta resep. Bagaimana caranya supaya bahagia di bumi, bahagia di surga. Tapi Tuhan bilang, kamu tetap harus memilih. Tuhan lagi mau menguji hatinya ada di mana sih? Hatinya itu ada di harta, di mamon, atau ada di Tuhan. Kalau engkau mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada. Kalau engkau mengasihi dunia ini dengan segala keinginannya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, maka engkau pasti tidak akan mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Karena masalahnya tinggal kita orientasinya kemana. Nggak bisa dua-dua. Jadi Tuhan bilang nggak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kamu mengabdi kepada mamon, engkau tidak mengabdi kepada Bapa, kepada Tuhan. Engkau mengabdi kepada Tuhan, pasti engkau tidak mengabdi kepada mamon. Saudara, 4 aspek ini saudara, ya yang kita lihat ya, ini akan menjadi 0 sama sekali kalau hati kita ada di mana? 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 12. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ya, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan,
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, dari ayat ini saja kita begitu banyak melihat hal yang negatif. Karena ingin kaya, nah saudara, ini soal keinginan, ya, ingin kaya. Kita jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Wow, mengerikan. Hanya ingin loh, ini belum jadi orang kaya. Saudara, jadi orang kaya salah nggak? Enggak lah. Ya, Abraham kaya, Ayub kaya. Saudara, tetapi ingin kaya, itulah yang bahaya. Jadi di sini dikatakan di ayat yang selanjutnya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Mengerikan sekali saudara, ketika orang ingin kaya, dia menjadi cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelembutan. Saudara, itu semua yang dikejar, bukan uang, bukan sukses. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara, apa sih yang jadi toksik nih sekarang ini? Ya, gini ya. Anda mati-matian sekolahin anak ya. Supaya anak jadi apa sih? Pinter. Kalau udah pinter, supaya apa? Iya Bu, supaya dia kuliahnya bagus, nanti dia lulusnya nilainya tinggi, dia dapat kerjaan gampang, dan yang dapat posisinya bagus. Anda mau tahu ujung-ujungnya apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Kenapa anak disekolahin? Supaya bisa cari duit. Nah, saudara, itu yang saya pernah nanya kepada orang tua. Kenapa anak mau disekolahkan, dididik? Ya supaya bisa cari uang. Kan manusia nggak bisa hidup tanpa uang. Saudara, ini orientasi sudah salah. Kita tuh besok hidup aja masalahnya nggak tahu. Masih ada apa enggak. Murid saya ada yang meninggal di usia 3 tahun karena demam berdarah, 4,5 tahun karena liver. Ada yang 18 tahun, baru kuliah 1 semester, meninggal karena amoeba. Dan ada murid saya juga yang menghabisi nyawanya sendiri, saudara. Sesuatu yang sangat menyakitkan juga hati saya, hati kami, begitu saudara. Jadi saya tahu kehidupan itu betul-betul sangat fragile sekali. Kalau engkau khawatir, kekhawatiranmu tidak menambah sahasta hidupmu. Sahasta itu berapa senti, saudara? Sahasta itu cuma 45 senti. 45 senti itu berarti di hadapan kita ya. Jarak sekarang aja harus social distancing 2 meter. Bukan 1 meter, saudara, yang aman 2 meter. Ini 45 senti itu mah ada di hadapan kita. Artinya maut itu ada di hadapan kita. Saudara, setelah kita mati, itu ada satu kehidupan yang kekal. Yang di dunia cuma sementara, itu yang harus kita ingat. Saudara, kalau orientasinya untuk yang sekarang, saudara akan banyak menyesali. Di sini yang dikatakan, kalau engkau ingin kaya saja, engkau akan masuk ke dalam, berbagai-bagai hal yang menyedihkan. Ya, di sini dikatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow, saudara, kita sangat menghindari yang namanya duka cita. Tapi kenapa di sini dikatakan kalau engkau cinta uang, engkau akan menyiksa dirimu dengan berbagai-bagai duka. Tapi di sini dikatakan, hai manusia Allah. Saudara, saya senang tadi dengan sebutan keluarga Allah. Kita ini keluarga Allah, kita manusia Allah. Jauhi semua itu. Jadi orientasinya bukan itu, saudara. Karena begitu kita ngomong sukses, berhasil, wah siapa sih yang nggak mau coba? Semua pasti, mau nggak anak sukses? Mau. Kunci sukses, bahagia. Wah pasti kita akan ikuti itu. Ya, jadi kalau Anda tahu yang namanya para motivator,
itu memakai kata sukses, memakai kata bahagia, itu menjadi iming-iming. Supaya kita tuh siapa sih yang nggak mau ya anak kita bahagia, anak kita sukses. Tapi saudara, definisinya beda antara dunia mendefinisikan itu dengan firman Tuhan. Apa itu sukses? Apa itu berhasil? Jadi sukses dan berhasil itu adalah ketika disertai oleh Allah. Itu yang dilakukan, itu yang dijalani, itu yang dialami oleh Yusuf. Ketika Yusuf disertai oleh Tuhan, maka apapun yang dia lakukan, dia berhasil. Apa sih ketika dia berhasil? Ketika hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang saudara berbuah pada musimnya yang selalu hijau daunnya. Ya, dan apapun juga yang diperbuatnya, berhasil. Tapi kita tahu berarti rahasia dia tertanam di tepi aliran sungai yang mengalir. Itu karena dia ada di dalam firman Tuhan. Dia hidup di dalam perkataan Tuhan. Dia tinggal di dalam firman Allah. Jadi saudara, kalau kita mau ngomong bahagia, bahagia itu definisi daripada firman Tuhan apa? Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah engkau yang duka cita. Berbahagialah orang yang hatinya lembut. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Wow, saudara, itu bahagianya jauh daripada definisi bahagianya dunia. Dunia tuh bahagia kalau saya punya ini, kalau saya bisa dapat itu. Jadi saudara, ayo mari kita lihat ya. Nah, ini 4 aspek yang kita mau belajar ya. Belajarnya apa, saudara? Kita lihat dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52 ya. Yesus makin dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Saudara, ada 4 aspek dalam hidup kita ya. Jadi physical, psychological, social, and spiritual. Yesus makin bertambah besarnya secara fisik dan bertambah hikmatnya secara psychological. Makin dikasihi Allah secara spiritual. Makin dikasihi oleh manusia secara sosial. 4 aspek ini saudara. Kita mau belajar ya. Supaya nggak toksik ya. Saudara, bagaimana secara fisik sehat, kuat. Secara psychological kita punya hikmat, marifat. Ya, secara sosial kita dekat dan terikat. Dan secara spiritual kita erat dan melekat ya. Saya tuh senang dengan kata-kata saudara ya. Jadi dengan diksi untuk apa? Supaya saudara bisa mudah menghafal dan mengingatnya ya. Mari saudara kita akan lihat yang pertama. Bertambah besarnya secara fisik. Ini bukannya jadi besar secara jadi gemuk. Ya bukan saudara. Tapi sehat dan kuat. Apa yang sehat dan kuat saudara ya? Ini saya mau pakai akronim ya. Supaya saudara juga ingat ya. Kurus. Tapi ini mah bukan kurus secara fisik saudara. Kurus itu singkatan doang ya. Akronim. Kurus. Kurang terurus. Ya. Kurang terurus. Apa saudara? Lalu Anda bilang gini, apaan? Saya orang tua yang sangat peduli sekali dengan fisiknya anak. Saya orang tua yang sangat-sangat memperhatikan makanan anak saya. Tapi saudara begini, waktu saudara memperhatikan, semua keinginan anak dipenuhi. Bukannya kebutuhannya. Yang penting anak bahagia, senang. Saudara, kenapa junk food laku banget? Karena dia tahu, saudara, umpan customer yang paling besar yaitu di anak-anak. Saya baru mengantar cucu saya ke McD, saudara ya. Dia mau makan burger. Saudara, saya baru tahu, kan ini anak saya mah kecil udah lama banget ya. Dulu anak saya waktu masih kecil tuh umur, ya berarti sekarang yang paling besar tadi 31 tahun.
Berarti mungkin sudah 25 tahun lah mulai yang ke McD kumpulin tuh. Apa namanya, kayak mainan-mainan. Saudara, wah waktu pas, ini ada kok paket Happy Meal buat anak-anak. Oh ada mainan. Saudara, ini salah satu strategi, saudara ya. Untuk anak juga jadi kepengen. Saudara, berapa banyak makanan ya yang manis-manis, makanan yang sebetulnya proteinnya rendah sekali, tapi hanya banyak karbo, tapi itu anak-anak sebetulnya sangat ingin. Ini kesukaannya makanan anak-anak zaman milenial katanya. Saudara, saudara memperhatikan, apakah saudara memperhatikan kebutuhan bahwa dia butuh protein, dia butuh vitamin, dia butuh serat. Tapi saudara bilang, ya gimana ya dia nggak suka. Masa mesti berantem setiap kali makan? Ya udahlah apa yang dia mau, yang dia suka aja. Saudara, oleh karena itu Anda pasti malas sekali untuk mendidik anak bagaimana dia harus makan sayur, makan buah. Saya harus akui saudara ya, ini kegagalan saya. Makanya anak saya yang nomor 2 nggak suka sayur. Waktu kecil dia amandel, saudara. Jadi dia sulit sekali menelan. Jadi dia nggak bisa makan yang serat. Terus dikunyah, jadi ada di dalam mulutnya, saudara. Jadi nggak bisa ketelen karena celahnya kecil sekali. Jadi sejak itu, saudara, dia tidak mau menyentuh makanan, sayur. Saudara, saya tidak berjuang untuk itu. Jadi saya tidak menemani dia di dalam perjuangan itu. Dan saya harus akui keberhasilan dari mantu saya. Untuk bagaimana dia berjuang supaya anaknya itu mau sayur. Jadi dari kecil, saudara. Jadi dia memperkenalkan semua makanan, mau asam, mau pahit. Bisa makan pare, ya saudara ya. Wah, mujizat lah. Itu yang asam-asam juga bisa dimakan dan mau asam, pahit. Ya jangan ditanya lah kalau manis ya, pasti anak-anak suka ya. Tetapi apa saja bisa dimakan. Saudara, maukah kita melihat bahwa bukan keinginan yang kita penuhi, tapi kebutuhan. Kebutuhan dia apa? Saudara, selera itu harus dibentuk. Saya di Papua 2,5 tahun. Orang tuh di sana tiap hari makannya ubi. Pagi, siang, malam ubi, saudara. Ubi bakar, ubi rebus, pokoknya ubi. Saya kebayang, saudara ya. Kita ini kan pagi, siang, malam nasi lah ya. Kalau kita keluar negeri, rasanya kalau belum ketemu nasi, nggak afdol ya. Kita harus ke Chinese restoran untuk bisa ketemu nasi. Saudara, itu pola yang dibangun, dibentuk. Orang bule emang nggak perlu ketemu nasi, yang penting roti gitu ya. Jadi saudara, itu bisa dibentuk nggak? Selera bisa dibentuk nggak? Bisa. Jadi nggak ada tuh yang dari bayi kita bilang begini, wah ini mah anak pasti nggak doyan sayur lah. Nggak ada. Itu dibentuk. Sejauh mana saudara berjuang di dalam proses pembentukannya. Jadi saudara kurang terurus. Artinya ini justru karena saudara over ngurusinnya. Tapi salah urus. Maksudnya mah begitu. Jadi salah urus saudara. Lalu yang kedua, saudara sangat peduli dengan penampilan fisik luar sehingga apapun dilakukan demi memenuhi harapan yang dalam kurung apa kata orang lain. Dan justru sebaliknya mengabaikan kesehatan mental anak. Saudara tuh ya kalau kurang terurus, maksud saya tadi salah urus, saudara sangat memperhatikan tuh yang namanya jerawat. Aduh, kamu tuh jerawatan. Aduh, saudara ya saya punya teman. Anaknya itu saudara memang jelita ya. Jelita itu kan jerawat 5 juta. Ya. Itu sampai jerawatnya memang ke leher-leher. Tapi saudara asal tahu ya, saya dulu waktu remaja juga jerawat saya kayak gitu saudara ya. Jadi sekarang saya kalau ngomong sama murid ya, misalnya kami sama-sama cuci tangan, saya suka perhatiin tuh anak-anak ya. Saya bilang, saya cuma ngomong kalimat begini aja. Dulu ibu kayak gitu, lebih parah dari kamu. Biasanya dia langsung nengok, masa sih Bu? Saya udah senang tuh, berarti saya bisa membuka percakapan. Saya bilang, iya,
Jadi itu kenapa ya dahi kamu jerawatan. Karena rambut kamu nutupin dahi. Jadi kenapa kamu harus jepit? Ya, supaya apa? Supaya ketika kamu keringetan, supaya kamu apa? Kamu bisa ngelap. Itu tuh kan muka kamu berminyak. Lalu saya kasih resep. Saya bilang dulu, saya tuh seduh teh, ya. Jadi uapnya teh itu yang kena ke muka saya. Kan ada antioksidan. Jadi saudara, saya nggak tahu berapa tahun tuh saya lakukan cara itu. Nah, jadi saudara, kadang-kadang nih kita emak-emak ya, ini the power of emak-emak. Biasa kan gitu, aduh muka kamu jerawatan. Kalau bapak-bapak sih kayaknya agak nggak terganggu gitu ya, muka anaknya jerawatan apa enggak. Sampai itu anak, itu mau operasi plastik ke Korea. Karena dia udah berobat sana sini ya, memang karena hormon, karena apa. Aduh, dia bilang, tante, aku tuh sampai mau operasi plastik. Saya sedih banget ya. Kenapa? Ya habis sih semua ngomongin tiap lihat muka aku, kamu malas ya cuci muka ya? Kamu nggak ke dokter ini ya? Kamu nggak pakai ini ya? Kamu nggak pakai itu? Aduh, saya lelah banget. Belum lagi sama orang tua. Nah, ini pengaruh yang besar di orang tua. Lalu dia ini gemuk. Ya overweight. Lalu dia bilang begini, ini waktu masa kecilnya SMP SMA. Dia cerita setelah dia lulus SMA, waktu itu pas lulus saya ketemu dengan dia cerita, tante tahu nggak, aku tuh nggak bakal bisa kurus. Kenapa? Ya aku benci diriku. Aku ngaca aja nggak mau. Aduh, saudara, gambar dirinya udah rusak. Kenapa? Saya bilang, ya Bu, saya ya kalau bisa turun sekilo, saya tuh dikasih 1 juta. Kalau saya bisa turun 5 kilo, saya dikasih iPhone yang paling mutakhir gitu. Lalu kemudian dia tuh tiap pagi harus timbang, nanti malam nimbang di depan mamanya, mesti kasih report. Satu waktu dia ulang tahun ke-17 tahun, teman-temannya ketawain karena cake ulang tahunnya itu dari buah. Jadi ada buah semangka, ya ada sih hiasan buah-buah yang lain. Tapi itu maksudnya zaman dulu itu kayaknya aneh gitu loh. Yang lain dikasih cake yang wah itu gambar-gambarnya bagus-bagus gitu. Ini mah cake-nya semangka ya, buah. Wah saudara, dia tertekan sekali. Sampai-sampai saudara, dia kalau makan dengan teman-temannya, temannya cerita, itu bisa makan bakmi 3 mangkok. Saudara, waktu dia makan bakmi 3 mangkok, saya yakin loh, bukannya dia kelaparan. Tapi karena dia benci sekali sama dirinya. Mengerikan ya. Sampai hari ini dia masih gemuk, saudara. Saudara, kalau kita hanya memperhatikan penampilan fisik dan kita pikir itu yang penting, tapi sementara kesehatan mentalnya menjadi rusak oleh perkataan kita, oleh perilaku kita, itu namanya kurang terurus, salah orientasi, saudara. Dan ini toksik banget. Ya. Jadi, saudara, kita masuk yang kedua nih. Bertambah hikmatnya, psychological, hikmat marifat ya. Jadi saudara, hikmat itu datangnya dari Tuhan, dari Allah, saudara ya. Kita minta, siapa yang kekurangan hikmat, minta kepada Allah. Dan minta dengan yakin bahwa kita dapat. Ya, marifat itu sesuatu yang Anda, hal-hal kecil Anda bisa pikirkan, kemampuan Anda untuk bisa membuat keputusan. Ya, kita minta dari Tuhan. Jadi saudara, yang kedua kudis, tadi mah kurus ya, kurang terurus. Kudis, kurang disiplin ya. Nah, saudara, apa sih yang membuat saudara jadi toksik nih ya, toksik? Orang tua tuh mengasihani anak, bukan mengasihi anak. Dia tuh kasihan, bukan kasih. Kasihan tuh sama kasih beda ya. Selalu menyediakan dan melayani anak. Takut anak terluka, takut melukai dirinya, takut si anak melukai diri. Pokoknya takut nih. Takut anak sedih, takut anak susah. Perasaan anak jadi lebih penting daripada perilakunya. Jadi saudara gini, ya takutlah nanti kan kalau saya tegur, nanti bagaimana dia? Takut kepahitan.
Aduh, saya takut kalau nanti dia stres, dia tambah depresi. Ya udahlah, nanti mah bagaimana nanti aja. Bagaimana nanti? Bukannya nanti bagaimana? Bukan. Bagaimana nanti? Terserahlah. Saudara, jelas di sini saudara. Saudara mengasihi itu mesti mendisiplin. Nggak ada kasih tanpa disiplin. Kasih tanpa disiplin namanya memanjakan. Saudara, nggak ada nih anak lahir. Saudara bilang gini, ini kayaknya bakatnya manja loh. Nggak ada saudara ngelihat bayi, Anda bilang nanti bakatnya manja. Manja itu produk dari Anda yang memanjakan. Produknya jadi manja. Nggak ada anak bakat manja, nggak ada. Kenapa Anda manjakan? Karena Anda mengasihani. Saudara pity, yang kita bangkitkan pada anak tuh bukan pity, bukan self pity juga. Tapi compassion, belas kasihan. Itu yang harus kita tumbuhkan kepada anak. Belas kasihan muncul dari mana? Ketika dia gagal, ketika dia kurang, ketika dia susah, ketika dia sulit. Baru bisa melahirkan sebuah belas kasihan. Kalau yang namanya senang, aman, nyaman, aduh bagaimana dia punya empati? Nggak ada, saudara. Jadi ayolah kita mengasihi anak justru mendisiplin dengan tidak memberi apa yang dia mau. Ya, shalom Bapak Ibu. Mungkin ada connection problem ya, Citirsa ya. Ya, kita sementara ambil alih dulu, Eradi, sebelum Ibu Charlotte masuk kembali. Ya. Tapi Gimana, Eradi? so far saya sangat diberkati, Citirsa. Apalagi Yes, saya juga. Ternyata kita jangan sampai jadi orang yang mendidik anak kurus dan kudis. Betul, kurus dan kudis ya. Ternyata tadi saya benar-benar dari tadi saya take notes, banyak notes. Compassion over pity. Wow, luar biasa ya. Yes, Bagaimana betul. kita mengajarkan anak untuk mempunyai yang namanya compassion, tetapi kita tidak perlu selalu mengasihani dia, gitu ya, Citirsa ya. Mungkin Citirsa ada pengalaman nggak, Ci? Cici kan anaknya udah lebih dewasa, ada nggak misalnya yang menyentuh dari yang tadi kita sudah bahas? Banyak banget pengalaman, karena kebetulan anak saya 2 laki-laki, yang satu udah usia 20 tahun, yang satu lagi usia 11 tahun. Jadi perbedaan itu jaraknya jauh banget, Di. Jadi kadang-kadang saya ini suka kasihan sama yang kecil. Dikit-dikit, aduh kasihan ya dedek ya, kasihan. Kebanyakan kasihan ternyata tuh nggak baik ya, Di ya. Ya. Kita harus mengasihi, bukan mengasihani. Ya. Saya juga maksudnya tertegur gitu ya, Citirsa ya, karena saya punya 2 anak perempuan, yang satu umur bentar lagi 6 tahun, satu umur 2. Sedangkan cicinya ini pinter ngomong gitu ya, mungkin talenta dia di situ. Sedangkan yang adiknya itu lebih diem, dia lebih diem, lebih memperhatikan orang gitu. Jadi kadang-kadang saya tertegur tadi mendengar bahwa mentalitas anak itu yang sangat penting untuk kita perhatikan gitu ya. Jangan dikit-dikit karena dia diem, ternyata kita harus kasihani dia terus gitu. Itu yang membuat saya tertegun. Ya, saya lihat Eradi ini Ibu Charlotte sudah masuk kembali. Baik. Kita kembalikan ke Ibu Charlotte. Silakan Bu Charlotte. Silakan Ya, Bu. terima kasih. Tadi saya stopnya sampai di mana? Ya, tetap di kudis ya. Compassion over pity tadi, Ibu. Oh, oke. Ya, baik. Nah, jadi kita masuk ke poin yang berikutnya ya. Jadi orang tua membiarkan anak melakukan pelanggaran dan demi menghindari konflik tidak berani menyatakan kebenaran. Jadi sering tuh ya dibela itu anak ya, berantem sama anak lain ya. Anaknya yang jahil. Tapi dia bilang ya anak itu aja yang terlalu sensitif. Masa digodain begitu aja nangis? Aduh saudara, saya kadang-kadang tepok jidat. Ini dia membuli teman. Kok malah dia membela anaknya yang membuli dengan mengatakan itu mah teman kamu aja yang sensitif. Masa dikatain gendut nangis, kan emang gendut. Ya udahlah terima kenyataan.
Saudara, tolong ya please, itu anak orang lain, ya anak orang lain. Tapi anak saudara membuli, itu mah harus ditegur. Kamu menyakiti dia. Iya, tapi dia sensitif, Ma. Masa aku cuman bilang dia gendut? Kan benar dia gendut. Tapi betul dia juga tahu kok kalau dia gendut. Tapi tolong, temanmu itu masih berjuang dengan penerimaan dirinya. Jadi kamu harus tolong dia. Justru kamu bilang nggak apa-apa gendut, asal sehat. Lebih baik kamu sekarang olahraga, tinggiin badan kamu. Kalau kamu tinggiin, pasti kamu jadi kurus. Tapi jangan naik berat badan, ya. Jadi makin tinggi, berarti kan artinya berat badannya sama, berarti kan dia akan proporsional nanti. Saudara justru memberikan encourage. Jadi kenapa saudara? Ya konflik tuh nggak apa-apa sih, harus diselesaikan gitu ya, minta maaf dan sebagainya, ya. Jangan dibiarkan anak melakukan pelanggaran. Ayo, orang tua harus mampu membedakan manakah kelemahan, manakah kejahatan. Jadi saudara, mana yang cacat, mana yang jahat. Cacat itu lemah. Cacat itu berarti nggak sengaja, nggak tahu, nggak mampu. Kalau jahat, ada intensi. Ada keinginan untuk melakukan kejahatan, ada maksud. Jadi saudara, mana sih yang kita mesti terima dari anak? Masa yang kita mesti terima kalau dia nggak sengaja? Dia nggak sengaja mecahin gelas. Ya jangan saudara marahin. Tapi kalau dia sengaja mecahin gelas, Mama mau kasih nggak nih? Kalau nggak aku banting nih gelas. Nah saudara, itu yang saudara mesti koreksi. Saudara mesti disiplinkan, saudara dengan memberikan konsekuensi. Jadi saudara harus tahu yang mana saudara cukup dengan nasihat. Kasih dia dorongan semangat. Ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya skill, keterampilan. Dia berenang, dia nggak bisa berenang. Jangan dihukum nggak bisa berenang. Coba kamu nggak bisa berenang ya. Sekarang kamu lari keliling kolam renang 50 kali. Saudara, itu namanya kelemahan. Dia mah tinggal dilatih aja, ayo nak kamu bisa. Enggak, takutnya, aku takut tenggelam, takut ini, enggak apa-apa nak, ayo sini sama mama, bla bla bla. Itu kelemahan, harus diterima. Tapi kalau untuk perilaku saudara, saudara harus juga dengan dorongan semangat, tapi juga dengan koreksi. Yang saya maksud dengan kejahatan itu kalau kelakuannya dia punya maksud, misalnya dia maksud jahil, maksud dia untuk membuli teman. Bagi saya itu jahat loh. Membuli itu jahat. Karena dia mendapat kepuasan dengan cara dia menjelekkan seseorang. Dengan cara dia membuat orang lain jadi terluka. Dan dia merasa hebat bisa melukai orang. Aduh, ini kan jahat banget ya. Jadi ayolah disiplinkan saudara ya. Jadi yang mana mesti Anda disiplinkan, Anda harus tahu membedakan. Yang ketiga, makin dikasihi manusia secara sosial, dekat, terikat. Ya. Jadi saudara, apakah anak kita terikat dengan kita? Terikat kepada identitas, keluarga kita. Saya anaknya Bu Tirsa. Dia dengan bangganya saudara ya. Karena dia tahu dia dikasihi oleh mamahnya. Atau anak malu mengungkapkan. Jadi saudara, yang ketiga nih penyakitnya ya, toksiknya tuh kurap. Ya, kurap tuh kurang percaya saudara. Ya saya ini waktu nyari singkatan-singkatan, saudara ya saya kebayang penyakit-penyakit apa ya. Karena kan toksik ya. Jadinya jadi ke penyakit ya. Kurang percaya. Jadi saudara, orang tua yang nggak percaya diri nggak akan dapat membuat anaknya percaya kepada dirinya kalau dia mampu. Jadi saudara, Anda lihat ya, itu warisan yang Anda berikan, itu legacy. Itu Anda tularkan. Orang tua nggak pede, iyalah, kamu kan mana bisa, mana mampu. Ya saudara, kalimat saudara aja udah nggak pede kan? Kalau saudara melihat anak saudara kayaknya nggak bisa lah, dialah nggak mana bisa. Dia lembek begitu, dia mah payah. Aduh saudara, bagaimana saudara bisa bikin anak saudara percaya diri? Kalau dia mampu tuh begini saudara ya.
Kan semua ada potensi. Bayi mana bisa sih lari? Nggak ada bayi itu lari. Bayi itu harus proses merangkak, harus proses berdiri, habis itu jalan 1, 2, jatuh, bangun lagi, sampai dia bisa lari. Kalau saudara bilang gini, aduh kayaknya dia nggak bisa ya, kok dia baru berdiri aja udah jatuh, dia berdiri aja jatuh, aduh saya gendong. Saudara mau gendong sampai 5 tahun juga dia nggak bisa jalan, nggak bisa lari. Jadi saudara sangat dipengaruhi sekali. Saudara mau nggak percaya? Orang tua lebih mementingkan prestasi daripada relasi akan membuat anak merasa tidak dikasihi. Dan si anak memandang orang tuanya egois. Saudara, masa saudara mensyaratkan anak harus 10? Kan sering nih kalimat gini, kalau kamu bisa 10, kenapa kamu nggak 10? Saudara, itu namanya tuntutan. Saudara, untuk dapat nilai 10 itu kan bukan cuman dia belajar saja. Begitu dia belajar, saudara, udah belajar sampai jam 2 pagi, besok pagi dia sekolah, dia lihat lembar ujian langsung ngeblank, padahal semalam belajar sampai jam 2. Kenapa? Dia tegang. Dia tegang, itu di lembar jawab, di lembar soal, itu yang dia lihat muka mamahnya. Karena mamanya pagi ngomong begini sebelum dia berangkat, awas ya kalau dapet jelek ya, awas ya. Semalam udah belajar sampai jam 2 sama mama ya. 10 ya, awas minimal 9. Saudara udah diawas-awasin begitu, dia jadi bukannya tenang, dia tegang. Boro-boro ulangannya bisa bagus. Murid saya dapat 8,5 nangis. Kenapa kamu nangis? Kata mama jelek. Saya pengen lihat rapot mamahnya tuh. 8,5 jelek. Jadi berarti mamanya dapat berapa dulu sekolah? Saudara, kenapa sih anak dinilai dari prestasinya? Jadi saudara, dia baru dikasih kalau ada syarat. Kalau dia nilainya bagus. Ayo saudara, relasi itu harus dibangun. Dia tahu dia dikasihi oleh orang tuanya, dia diterima, ada apa adanya, bukan ada apanya. Jadi orang tua yang menghargai anak, apa yang dicapai akan membuat dia merasa berharga dengan apa yang dipakai. Saudara, ingat ya, kalau anak dibanggakan karena pencapaiannya, maka dia tahu, maka dia pakai apa, itulah yang menjadi kebanggaan. Sumber kebanggaannya pada having, bukan being. Kalau saya punya ini, kalau saya pakai ini, kalau saya naik ini, baru saya bangga, baru saya berharga, baru saya dikasih, baru saya diterima orang-orang. Makanya saudara, mati-matian kita beli barang ini, beli barang itu supaya apa sih? Dapat pengakuan kan? Saudara, please deh. Kita ini berharga dan mulia dan kita dikasihi Tuhan. Anak kita berharga, anak kita mulia, anak kita segambar dan serupa dengan Allah. Anak kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar. Anak kita kepunyaan Tuhan. Saudara, beingnya dia sudah luar biasa. Nggak usah ditambahin apa-apa lagi, saudara. Tinggal kita lihat aja potensi apa yang ada. Jangan dia merasa berharga kalau dia mencapai sesuatu. Sehingga ketika dia dapat jelek, dia merasa aku nggak berharga. Ketika dia fail, dia merasa gagal dan dia merasa buat apa saya hidup? Buat apa saya hidup? Mengerikan, sekarang angka bunuh diri tinggi sekali. Karena dia tahu dia nggak berprestasi, dia nggak bisa dibanggakan oleh orang tua. Orang tua tuh menceritakan yang bagus-bagusnya kan, yang maksudnya ketika, oh ini mah anak saya yang pertama juara melulu tuh, aduh diterima beasiswa bla bla bla. Begitu giliran yang jelek nggak diomongin. Saudara, anak juga berasa loh, diterima apa enggak. Kalau saudara nggak nerima, bagaimana anak bisa menerima dirinya? Kalau saudara nggak mengasihi, bagaimana anak bisa merasa dikasihi dan mengasihi dirinya? Jadi
Ayo saudara, yang keempat, makin dikasih Allah secara spiritual dia erat melekat. Yang keempat makuman ya, kurang iman. Ya. Jadi orang tua yang tidak percaya Tuhan tidak akan mampu mempercayakan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Jadi dia aja nggak percaya sama Tuhan. Tuhan mampu nggak ya? Mana mungkin dia bisa mempercayakan anaknya. Dia cuma pikir, ini kalau saya nggak pegang, kalau nggak saya yang atur, kalau nggak saya yang omelin, kalau nggak saya yang gedor-gedor, kalau nggak saya yang dampingin, mana mungkin anak saya bisa berhasil. Aduh saudara, itu nantinya ilahnya itu ada pada saudara. Dan saudara akan bilang, tuh anak saya berhasil gara-gara saya. Saya kan yang dorong-dorong, saya yang dampingin, saya kan yang begini, saya kan yang begitu. Nah, saudara, padahal anak kita bisa hidup, dia bisa punya kepintaran, dia bisa punya kesempatan, semuanya dari Tuhan. Dia punya kesehatan, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan dari Tuhan. Kembalikan lagi kepada Tuhan. Apa yang sudah dipercayakan kepada saudara, percayakan lagi kepada Tuhan yang bisa dipercaya. Jadi saudara, orang tua yang memakai ancaman dan menakut-nakuti anak dengan hukuman dari Tuhan itu toksik. Nanti Tuhan marah loh, nanti Tuhan hukum loh. Nanti Tuhan nggak kabulin loh, nanti Tuhan ya kamu masuk neraka. Tuhan nggak sayang sama kamu. Aduh please deh, Anda tanya dia sama Tuhan. Tuhan bilang, aku sudah mati bagi dia ketika dia masih berdosa. Tuhan tuh mati bagi kita selagi kita masih berdosa, nggak tunggu kita baik baru dia selamatkan. Kita mah kalau tunggu baik diselamatin, kita bakal nggak selamat. Justru karena kita berdosa dan masih berdosa, Tuhan sudah datang menyelamatkan kita. Jangan ada spiritual abuse. Saudara memakai kata Tuhan, memakai nama Tuhan untuk mengancam anak-anak saudara. Nanti Tuhan nggak berkatin kamu. Nanti Tuhan tinggalin kamu. Nanti Tuhan hajar kamu. Biarin. Biar Tuhan yang hajar kamu. Aduh saudara, please deh. Kita juga takut sih kalau Tuhan sampai menghajar anak-anak kita, betul nggak? Bukankah kita memohon belas kasihan sama Tuhan? Saudara ingat Ayub, tiap kali anaknya pesta, dia itu kasih persembahan sama Tuhan. Dia hanya takut kalau anaknya berdosa ketika di pesta itu. Saudara, bagaimana hati Ayub, ayah ya, yang terus mau minta perkenanan Tuhan atas hidup anak-anaknya. Saudara sebetulnya waktu saudara ngancem, kan karena saudara takut ya. Jadi karena saudara khawatir, jadi saudara ngancem. Orang tua yang tidak mencerminkan kasih karunia Allah dan sulit mengampuni akan membuat anak memiliki akar kepahitan. Please, kesalahan anak harus diampuni, jangan dibangkit-bangkit, jangan diungkit-ungkit. Ayo saudara, ada kasih karunia di rumah Anda. Jagalah. Jangan sampai engkau jauh dari kasih karunia Allah, supaya jangan timbul akar yang pahit, yang akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ibrani pasal 12 ayat 15. Kasih karunia Allah, grace-nya Allah. Grace dan mercy, saudara ingat, itu apa ayah dari anak yang hilang, itu dia membentangkan tangannya, dia berlari menuju ke anaknya yang udah bau babi, udah kurus, udah kotor, bau saudara, tapi dia mencium anaknya. Saudara, apa itu mercy? Mercy itu adalah sesuatu yang tidak layak dia terima, dia berikan. Sorry, itu grace. Sesuatu yang dia layak, tidak layak untuk dia terima, tapi dia berikan. Tapi saudara, bukan hanya dia dikasih kasut,
dikasih pakaian, dikasih cincin, artinya dikembalikan seluruh status dia sebagai anak, tapi dia juga dipestain, saudara. Makanya kenapa nggak kakaknya ngiri. Tapi di situ ada grace dan mercy-nya dari Tuhan. Yang mestinya mercy itu ketika engkau seharusnya dihukum, tapi engkau nggak dihukum, itu mercy. Mestinya anak itu tidak diterima, tetapi diterima oleh ayahnya, itu mercy. Ketika anak itu nggak seharusnya dia dapat pesta, dipestain, tapi dia dipestain, saudara. Itulah grace. Di mana grace dan mercy-nya, saudara? Kepada anak-anak saudara. Saudara, 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tidak ada yang lebih sukacita daripada kita ketika kita mendengar bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam Kristus. Bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus. Karena Kristus, maka yang lain ku anggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus. Kristus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, karena anak-anak hidup dalam kebenaran. Tentu saja karena dia memiliki orang tua yang menghidupi kebenaran. Orang tuanya menghidupi kebenaran itu. Jadi saudara nggak akan jadi toksik. Ya, kita akan melihat satu klip ya. Ini orang Jepang, saudara ya. Bagaimana orang Jepang itu sangat menekankan yang namanya karakter. Jadi negara paling aman ya Jepang ya. Saudara kalau taruh sepeda di pinggir jalan nggak bakal hilang ya. Wah, beberapa kisah-kisah begitu. Bagaimana orang Jepang juga berjuang, disiplin, respect. Saudara, kita harus sebagai anak Tuhan ya. Kalau orang nggak percaya Tuhan, artinya dia menyembah dewa lah sebagainya gitu ya. Tapi dia sangat respect. Dia punya kehidupan yang benar. Apalagi kita yang tahu kebenaran, mesti lebih daripada mereka. Itu yang Tuhan ingatkan. Kita akan lihat klip ini ya. This car stops for kids who want to cross the street, and as a way of saying thank you, watch what they do next. This is what you call respect. This might be a rare sight for most of the world, especially from children this age, but not in Japan. Here, even if they're in a hurry, they never forget to pay respect. Japanese kids are even polite to machines. And in the world where there is too much rudeness, Project Nightfall needs to investigate how the hell Japanese kids are different from the rest of the world. Well, first of all, while most schools teach only academic knowledge, in Japan, children are being also taught good manners. And it starts before they even reach school. How I brought up, or how my mother taught me what I was doing wrong, is usually to think of other people's feelings. They are taught how to be independent and have sense of responsibility by letting them go to their schools on their own every single day, no matter the age. I'm not kidding. In Japan, parents don't escort their kids to school. And once they reach the school, they are taught how not to be spoiled by serving their own food, doing their dishes, cleaning their mess. What's crazy about it is that it's so effective that in many Japanese schools there are no janitors. No janitors because the children are the janitors. And once that young kid is back home, politeness doesn't stop. Just look at this adorable little girl who offers her mother help by buying stuff from the store alone. And on the way to the store, she even knows exactly how to recycle trash. What a beautiful side of good manners, a result of a system and tradition that in Japan people practice for more than 60 years now. It's a culturally indoctrinated understanding
that children are supposed to be independent by the time they start grade school, really. So that's age 6. It is no secret that our childhood has an impact on our adulthood. And that is exactly why adults in Japan are also ultra polite. Just look at these people patiently waiting for passengers to get off the train before they can enter. No cutting in line, even on escalators. As someone who used to live in London, I really see this as an impressive thing. And remember how I showed you kids being janitors? Well, in one World Cup, the Japanese audience literally cleaned after the game. What you're looking at now is an amazing example of good manners taught from young age. Impressive good manners in a huge country. After all, Japan's population is 126 million people, and yet it's considered one of the most disciplined, organized, and cleanest countries. They also have one of the lowest crime rates in the world. And all of this is a proof that no one is born rude or aggressive. Most often, bad behavior is being taught at the level of home, at the level of school, and even at the level of the whole country. And so, as we look at these children being so nice, as we look at these adults living in unity, acting so politely, I hope you can help me share this video to send an important message that if we want our children to grow into selfless, loving, kind, and responsible people that we can be proud of, it all starts with us. Wow, Luar biasa ya Citirsa ya, sangat amat diberkati hari ini. Wow, kita sangat amat diberkati ya, Moms and Dads ya yang sudah bergabung. Terima kasih tentunya Bu Charlotte yang sudah sharing begitu luar biasa. Nah, tentunya pasti ada banyak pertanyaan nih, Citirsa nih, tentang bagaimana parenting. Tadi seperti kita sudah setujui bahwa parenting itu skopnya luas dan juga case by case gitu ya. Tetapi mungkin hari ini kita bisa bahas sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, Citirsa ya, dengan membahas Q&A. Tapi tadi saya sangat terkesima sih, Bu Charlotte, ada kurus, kudis, kurap, kuman ya. Itu harus melekat di pemikiran kita sebagai orang tua ya, Citirsa ya. Ya mungkin saya bisa mulai dengan Q&A hari ini. Eradi, sebelum kita mulai Q&A, kita mungkin juga welcoming karena tadi pertama saya belum sempat ngelihat siapa saja yang partisipan. Nah, ternyata di sini ada banyak dari pemimpin-pemimpin CK7 yang hadir, Eradi. Kita juga welcome untuk para pemimpin-pemimpin yang sudah hadir dan juga ada tamu spesial yaitu Ibu Gina Darmawan yang juga hadir. Welcome Ibu Gina. Pagi hari ini. Baik, wow, luar biasa ya Ci. Berarti itu menunjukkan bahwa gereja kita memang betul-betul mempunyai intention untuk belajar tentang parenting ini, karena memang parenting and penggembalaan di gereja itu mesti bersatu padu supaya kita bisa membangun generasi berikutnya menjadi generasi yang luar biasa ya, Citirsa ya. Amin, saya setuju sekali. Supaya kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, bukan dari apa yang ada di luar, tetapi dari iman, dari dalam mereka, karakter mereka. Oke, Di, kayaknya kita bisa mulai dengan Q&A. Mungkin kita bisa langsung terjun. Ya, silakan Eradi duluan. Baca yang pertama dulu, Eradi. Ada pertanyaan pertama. Mohon tanya, Bu Charlotte, bagaimana cara rekonsiliasi dengan anak kalau kami sebagai orang tua pernah salah ucap nih kepada anak? Terima kasih. Iya, kalau salah harus apa? Kalau salah harus apa? Kita ngajarin anak nih ya. Kalau anak salah harus apa? Minta maaf, ya kan? Minta maaf. Nah, tapi kan minta maafnya kita bukan begini nih. Maaf ya, mama salah, tapi kamu juga sih yang bikin mama begini. Itu bukan minta maaf. Ya, minta maaf itu langkah pertama adalah mengakui. Mengakui mama salah. Udah titik, itu mama salah tuh penyebabnya apa, nggak usah defense. Nggak usah ngejelasin, oh ya tapi kamu sih begitu juga tuh. Ya semua orang juga kalau kamu begitu mah. Mana ada sih orang tua yang nggak marah, ya pasti marah. Enggak, mama marah harus diakui. Apa yang kita lakukan, kita ngomong salah, ngomong begitu harus diakui. Ya, pengakuan. Yang kedua,
apa yang kita ucapkan itu berakibat apa kepada anak. Nah, jadi mama tadi ngomong begini, jadi kamu sakit hati, jadi kamu marah, jadi kamu terluka, jadi kamu apalah, pokoknya akibatnya. Sehingga yang ketiga yaitu back. Maukah kamu memaafkan mama? Maukah kamu memaafkan mama? Itu 3 langkah, 3 step untuk Anda minta maaf. Dan waktu Anda minta maaf tanpa sadar, Anda sedang ngajarin anak juga untuk minta maaf. Kalau dia salah. Kalau kita jadi orang tua nggak pernah minta maaf, kita ngajarin apa coba ke anak? Berarti maaf itu memalukan. Salah itu memalukan. Saya juga berhadapan sih dengan beberapa staff gitu ya, ada guru gitu. Ya saya nggak salah Bu, ngapain saya minta maaf? Wong dia yang begitu kok. Saya bilang kita tuh ya mesti belajar dari Mpok Minah. Mpok Minah tuh dulu ada di Bajai Bajuri. Bajai Bajuri itu dia mah begini, maaf ya numpang lewat, maaf ya saya mau tanya, maaf ya gitu. Dia permisi. Tentu saja bukan maaf yang lip service. Tapi maaf kita mestinya itu sesuatu yang kita mau ngomong, kita memberi maaf. Jadi waktu saya minta maaf kamu terluka, walaupun kamu terluka ya gara-gara kamu mispersepsi, gara-gara kamu salah paham, gara-gara kamu salah lihat, gara-gara apapun, saya mau I'm sorry for apa yang kamu rasakan. Ya, sorry. Sehingga gini, saya menyesal kamu tuh ngalamin begini. Sekalipun kita nggak ada maksud nih kan. Nggak ada maksud, nggak ada ini. Apalagi kalau ibu memang betul salah. Kalau betul salah mah ya akui aja. Tapi sekalipun nggak salah aja, kalau misalnya si anak jadi merasa nggak disayang. Kita tuh nggak usah ngomong, mama sayang, coba kamu hitung ya. Dari pagi ya, mama bikinin kamu makanan. Mama ini, mama itu. Masa mama nggak sayang? Nggak usah ngotot gitu kali. Jadi Anda tuh bilang gini, kamu berasa mama nggak sayang ya? Mama minta maaf ya. Berarti mama kurang menyatakan. Sehingga kamu nggak berasa. Ya, kan anak punya bahasa kasih. Jadi rupanya bahasa kasihnya dia kita nggak pakai. Nah, pakailah bahasa kasih dia supaya dia merasa dikasihi. Oke, saya kepanjangan kali jawabnya ya. Silakan lanjut. Luar biasa. Citirsa, silakan Ci. Ya, nggak apa-apa Bu, thank you untuk jawabannya. Nah, pertanyaan yang kedua ini dari seseorang Ibu Christine yang kebetulan nama belakangnya sama seperti saya juga, Tanujaya. Selamat pagi Bu Charlotte, saya mengalami kesulitan dalam mendidik anak pertama usia 16,5 tahun dan anak ketiga saya usia 11 tahun, keduanya laki-laki. Karena mereka selama ini hanya takut kepada papanya. Tetapi sejak papanya meninggal tahun lalu di awal COVID, mereka susah sekali dinasehati. Mereka terikat bermain game dan bahkan anak saya yang besar betul-betul susah sekali dibilangin. Waktu tidurnya juga jadi kacau, karena bahkan sempat beberapa kali tidak ikut sekolah online karena susah dibangunin. Akibat pagi dia baru tidur. Bahkan anak saya yang pertama dulu mau ikut cool, tapi sekarang sejak online tidak mau ikut cool dan juga tidak mau ikut ibadah onsite di gereja, lebih memilih ikut ibadah online. Saya nggak tahu benar nggak dia ikut ibadah atau tidak. Kalau untuk anak kedua saya yang perempuan usia 15,5 tahun tidak masalah. Bagaimana sebaiknya Bu sikap saya terhadap anak-anak? Silakan Bu. Iya, sekarang kita nggak usah tahu apa yang menjadi penyebab. Nggak usah disesali, nggak usah guilty. Sekarang kita punya 2 anak yang lagi sakit. Ya. Jadi saya membayangkan sakit quote unquote lagi ada di ICU. Karena kalau lagi ada di ICU Anda ngapain? Cuman bisa doakan, Anda bisa kasihi, kalau dia ngomel-ngomel, Anda juga diem karena dia yang sakit. Anda yang sehat. Jangan ikut sakit. Anak lagi sakit nggak butuh diomelin, nggak butuh untuk Anda istilahnya tuh ngegerundeng gitu ya. Ini gimana sih dibangunnya ini nggak bisa tuh kan telat kan, biarin dah. Kalau udah kayak begini nih mau jadi apa nih nanti nih? Mami udah kerja capek-capek, udah tahu nggak punya bapak ya, bukannya kamu begini nyusahin orang tua. Nah, saudara, please deh,
boleh nggak sih 2 anak ini dia kehilangan ayah. Jadi kehilangan, kalau ibu bilang takut sama ayah, mungkin dia respect dengan ayah, saya nggak tahu ya, respect atau dia takut figur itu. Tapi sekarang dia kehilangan regulasi, kehilangan figur. Nah, di tengah itu kacaulah hidup dia. Dia lari ke game. Di situ teman-teman gamersnya menghargai dia. Mungkin dia dieluk-elukan, dapat penghargaan, pengakuan. Lalu sementara sama mamahnya diomelin melulu, ditegur, diocehin. Yang Anda bilang nggak bisa dibilangin. Bu, anak ibu udah nggak butuh dibilangin. Dia butuh disayang. Jadi gini aja, kamu mau ini mangga enak nih mama potongin. Coba deh, ibu berubah, pasti dia berubah. Itu udah pasti. Dia merasa disayang, merasa dikasihi, pasti dia mau nurut apa yang ibu ngomong. Kalau anak tuh berasa disayang, dia juga sungkan nyakitin kita, dia juga sungkan mengecewakan kita, tapi dia berasa enggak? Nah, itu dia, harus berasa, dianya harus berasa. Jadi bukan yang gini, kamu tahu nggak kalau tuh mama sayang kamu, mama udah berjuang buat kamu. Nah, tapi masalahnya dia nggak berasa. Ya, next. Waduh, banyak sekali pertanyaan. Banyak nih, Bu Charlotte. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin tadi ada beberapa peserta yang menanyakan tentang materi Ibu Charlotte. Saya bisa kasih info buat para peserta hari ini. Untuk info dan kegiatan seminar, rangkuman, serta slide khotbah di CK7, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Ya, jadi gereja kita selalu memberikan semua bahan-bahan for free untuk Bapak Ibu baca kembali, renungkan, atau mungkin bisa bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Seperti itu, tentunya juga termasuk hari ini. Materi hari ini bisa dibagikan, bisa dibaca lagi, dan bisa dipraktekkan gitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada Q&A. Nah, berikut ini juga mungkin menjadi pertanyaan saya nih Bu Charlotte nih. Ya, karena anak saya kritis. Pertanyaannya begini, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang sangat kritis dan bertanya hal-hal yang di luar pengetahuan kita sebagai orang tua? Biasanya dulu saya selalu papa bilang, tuh tanya mamahmu, mama bilang tuh tanya bapakmu gitu ya. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa jawab ya, dan kadang-kadang saya juga mengaku dosa. Kadang-kadang saya bilang tanya deh sama mami, saya bingung jawabnya gimana. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang sangat kritis dan pintar ya. Mungkin Ibu Charlotte ada bisa memberikan tips buat moms yang luar biasa ini. Ya, ini kan ketika anak kita bertanya, berarti dia ingin tahu. Jangan sampai rasa ingin tahunya tuh padam, sehingga dia nggak mau tahu. Jadi kalau anak bertanya, Anda harus jawab. Lalu masalahnya Anda nggak tahu jawabannya. Kalau nggak tahu, cari tahu dong. Anda juga harus belajar. Anda bilang gini, Mama nggak tahu jawabannya, tapi Mama akan cari tahu ya. Mama yang akan belajar. Anda belajarlah. Sekarang begitu banyak YouTube segala macam, supaya paling tidak tuh Anda kan punya filter. Jadi kalau pertanyaan dia sesuatu yang memang sulit dijawab, ya kita carilah sumber yang benar. Kalau udah sumbernya nggak dapat segala macam, yang ketika dia tanya kenapa sih Mam, itu kenapa ada COVID? Kok Tuhan itu kejam? Kenapa Tuhan membiarkan? Untuk misalnya kakeknya kah, atau omnya, atau orang yang dia kenal kena COVID meninggal. Lalu katanya Tuhan baik, katanya Tuhan mengasihi. Kenapa opa yang baik atau om yang baik, kenapa Tuhan ambil cepat-cepat? Nah, saudara, ketika sampai satu saat saudara nggak bisa jawab, saudara cuma bilang, nah banyak hal yang Tuhan nggak bukakan ke kita. Ya, lihat Ulangan 29 ayat 29. Apa yang Tuhan bukakan, ya kita bisa buka. Maksudnya kita ngerti, kita tahu. Tapi yang nggak Tuhan bukakan itu menjadi misterinya Allah.
Kalau mama sih percaya, justru karena Tuhan sayang. Ya, Tuhan bilang udah selesai, tugasnya opa, tugasnya om. Tapi kadang-kadang ada jawaban yang dia juga nggak bisa ngerti. Misalnya adiknya meninggal, kecelakaan, atau apapun sesuatu yang kita nggak tahu itu misterinya Allah. Ya kita cuma bilang bahwa ada kok yang Tuhan nggak kasih tahu kita. Dan waktu Tuhan nggak kasih tahu kita, ya kita nggak usah sok tahu dan mau tahu. Artinya itu memang milik Tuhan. Jadi itu haknya Tuhan untuk Tuhan memberitahu. Kira-kira sih gitu. Tapi jangan padamkan rasa ingin tahu Anda. Berarti kita jangan pernah Jangan pernah jawab nggak tahu. jangan pernah jawab nggak tahu dan jangan berhenti untuk belajar ya Bu Charlotte ya. Betul. Ya, jangan bilang juga kamu udah nggak usah tahu. Oke, berarti kita sebagai moms and dad harus belajar untuk menjawab dengan tepat dan minta hikmat dari Tuhan. Gitu ya Bu Charlotte ya? Iya. Oke, Bu, ini ada pertanyaan yang saya sangat tertarik dan saya juga mengalami seringkali dalam hal ini. Ini pertanyaannya, Bu. Saya mau tanya kalau anak dibully, ya Bu ya, ini karena banyak kejadian anak-anak dibully dan bahkan dipukul oleh temannya. Kita harus ajar bagaimana. Kalau suami kan ngajarnya, kamu dipukul harus pukul balik. Wow, tetapi mereka tahu kamu nggak sembarangan bisa dipukul. Kalau nggak dibalas, kamu akan dipukul terus. Nah, bagaimana itu, Bu? Karena papanya ngajarin untuk harus bisa defense. Masalahnya kita tuh nggak tahu yang mukul dia segede apa, ya. Kalau kita bilang kamu dipukul, pukul balik, aduh dia ketemunya si Giant, ya itu tahu kan? Kalau di Doraemon tuh ya, di Doraemon kan ada si Giant tuh yang gede. Dipukul balik bonyok lah anak kita, ya. Dan kita tuh tidak mengajar soal balas membalas. Itu hanya di film kungfu yang kita bilang isinya balas dendam sama balas budi, ya. Orang Tuhan kasih kita rumusnya apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Rumusnya itu, ya. Kejahatan dibalas dengan kebaikan, bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Jadi kalau seperti itu, ya kita tahulah bahwa yang namanya balas itu karena sakit hati. Lalu kita lagi ngajarin anak, kalau kamu sakit hati, kamu jangan ampuni. Ya, kamu mesti balas supaya puas. Nah, saudara mah lagi menyemaikan rasa sakit hati itu. Karena rupanya dengan membalas, itu sakit hati kita nggak sembuh loh. Sakit hati itu disembuhkan dengan pengampunan. Bukan dengan pembalasan. Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Nah, jadi suami Anda kayaknya sih dia menanggung sakit hati anak-anak Anda ya. Jadi ketika kamu dipukul, jangan sampai kamu kelihatan lemah. Tunjukkan kamu anak papa yang kuat, yang hebat, ya. Bonyokin dia, ya. Jangan sampai dia bonyok, kamu hajar dia. Ini saya lebay aja ya. Saudara, habis itu masih anak, kan rumusnya lu balas kalau dipukul. Lalu sekarang yang dipukul, teorinya apa dia? Dapat dari orang tuanya. Sama juga kan? Kamu balas kalau kamu dipukul, jadilah balas membalas. Akhirnya terakhir siapa yang paling bonyok dah. Mengerikan sekali. Jadi sekarang begini, anak saya 3 laki-laki. Pernah nggak dibully? Ya pernah lah, pulang. Mami tadi aku si itu pukul aku. Oh iya. Kamu tahu kenapa kamu dipukul? Enggak. Tanya lain kali, kenapa kamu pukul saya? Kalau dia bilang, gatel nih, tangan saya gatel. Mau gampar kamu atau mau pukul kamu. Oh oke. Saya hanya kasih kamu kesempatan 1 kali ini. Karena kalau kamu kedua kali, saya akan kasih kamu pengalaman untuk apa rasanya dipukul. Jadi dia motifnya bukan membalas, tapi menolong teman ini supaya tahu
bahwa yang namanya rasa dipukul kayak apa. Mungkin dengan dia tahu dia jadi nggak mukul. Atau justru temannya ini karena dia di-abuse oleh orang tuanya, dipukul, sehingga dia memukul. Jadi yang harus kita ajarkan kepada anak sebetulnya compassion, belas kasihan. Karena yang berdosa yang mukul. Kamu mah yang dipukul nggak berdosa. Jangan ikut-ikutan berdosa atuh. Dengan kamu tidak mengampuni, kamu jadi berdosa. Jadi caranya bagaimana? Nah, ada satu pengalaman. Ini satu sebelum saya khotbah naik ke mimbar, ada WL-nya itu bersaksi. Dia bilang, saya mau mengaku karena waktu anak saya pagi-pagi bilang, Pak aku dipukul. Langsung saya bilang, pukul aja lagi. Tapi di tengah perjalanan Tuhan tuh bicara sama saya dan ya Tuhan berkata-kata gitu. Lalu sorenya dia bilang gini, sorry ya tadi papi ngomong begitu itu papi salah. Papi lagi nggak nurut firman Tuhan. Jadi Tuhan berkata bahwa harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kamu ajak ya teman kamu, kita ajak makan ke Kentucky. Jadi besoknya temennya yang mukul itu diajak. Papa saya ajak kamu ke Kentucky. Mau aja lah gitu. Anak mungkin juga nggak pikir kali ya, takutnya diapain gitu kali. Waktu makan itu dia baru dengar cerita. Si temennya ini rupanya mamahnya pergi ninggalin dia kawin lagi. Bapaknya juga menikah lagi. Jadi dia tinggal sama nenek. Dan nenek ini juga tidak mempedulikan. Artinya nobody's child dia. Ya, nggak ada yang mengasihi dia. Wah, begitu mendengar kisah ini, bagaimana si ayah ini mengasihi, ayo kamu pesan apa, makan apa, dan begitu dia merasa dikasihi, dia behave, bahkan jadi sahabat dengan anaknya. Saya bilang powerful sekali ya, saya bilang ya ini kuasa pengampunan. Ya saya bilang, saya bercanda aja sih, saya bilang ini moral lesson-nya ya, adalah kalau anak kita dibully, ajaklah ke Kentucky. Oh itu sih pasti kayaknya itu ya, itu mah pesan sponsornya dari Kentucky. Oke. Luar biasa ya. Wah saya sangat tersentuh Bu dengan cerita tadi. Tapi let's move on. Nah ini pertanyaan ini sangat relevan dengan saya karena saya banyak melayani para young adult, keluarga muda Bu Charlotte. Nah, pertanyaan begini, Bu Charlotte, saya mendidik anak saya dengan tegas dan disiplin. Tidak fisik tentunya, tetapi tegas sesuai dengan aturan dan batasan. Bagus sekali ya. Tapi saya dicap kejam dan keras ke anak oleh orang tua dan teman saya. Jadi hati saya jadi kecil, Bu. Karena ibu saya suka mengkritik saya, cara mendidik saya di depan orang. Bagaimana solusinya ya, Bu? Nah, ini mungkin para dewasa muda sering menghadapi hal-hal seperti ini. Tekanan dari atas, dari samping, dari mana-mana, Bu. Mungkin bisa dikasih pencerahan sedikit, Bu. Iya, ini tuh kadang ya, disiplin tuh memang membingungkan. Jadi beda tipis, ya, keras dan tegas. Tegas itu adalah iya di atas iya, tidak di atas tidak. Tegas itu karena Anda tahu ada batas. Tegas itu karena Anda tega, teguh, tegar. Maka Anda bisa tegas. Bukan keras. Jadi nggak usah pakai ngomel-ngomel, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah pakai. Kalau sekali no, tetap no. Tidak sayang, tidak, ya, enggak, ya. Oh dia mau nangis, guling-guling, dia mau jedukin kepala ke tembok, tetap enggak. Semakin kamu bertingkah laku seperti itu, semakin mama nggak kasih. Gimana mama mau kasih hadiah kalau tingkah laku kamu negatif? Jadi ini saudara konsisten, ada batas, berikan konsekuensi, itu bukan kejam. Kalau kamu main, enggak tidur siang, maka nanti sore tidak naik sepeda. Itu peringatan, bukan kejam. Benar nih, dia nggak tidur siang, ya nggak naik sepeda. Dia mohon, dia sampai guling-guling, mami please naik sepeda, aku mati nih kalau nggak naik sepeda, please.
Anda tetap tegar. Anda bilang, tidak anakku sayang, tidak naik sepeda karena kamu sudah memilih untuk tidak naik sepeda. Karena tadi mami udah bilang, kalau tidur, setelah itu naik sepeda. Kalau tetap main, nggak naik sepeda. Kamu sudah pilih. Anakku sayang, bukan anakku malang ya. Nah, sekarang standar si orang tua kita atau teman-teman kita standarnya apa? Kan mereka tuh standarnya gini, kalau anak minta harus dikasih, kalau enggak mah lu kejem. Nah, itu standar mereka. Jadi Anda jangan ikutin. Ya, artinya Anda punya standar sendiri. Nah, sekarang begini. Sesuatu yang ketika apalagi Anda hadapi nih anak strong willed ya. Dia mau, tapi nggak boleh. Ya memang nggak boleh, ya nggak apa-apa kan. Mau coklat, mati-matian mau naik sepeda. Itu mah nggak mempengaruhi keselamatan. Ya, jadi nggak apa-apa banget, nggak dikasih. Ya dong. Ya, mau makan bakso, ya nggak dikasih, nggak apa-apa, nggak bikin dia mati. Ya nggak usah. Tapi ada yang misalnya begini, dia nggak mau mandi, nggak mau tidur. Ya tetap Anda suruh. Tetap Anda akan maksudnya tetap firm gitu ya. Nah, jadi Anda harus bedakan ketidaktaatan dengan strong will. Saudara, ketika anak strong will itu biasa kemauannya yang memang besar. Anda mesti bedakan ketika dia mau tetap kekeh berjuang. Dari mulai ngambek sampai ngerayu, mami please boleh naik sepeda, cuma naik doang, nggak ngejalanin, cuma duduk aja di atas itu bangkunya, nggak dijalanin kok mami. Terakhir dia cuma bilang gini. Kelihatannya Ibu Charlotte mengalami gangguan signal. Yes. Iya sudah masuk nih. Oh sudah masuk Sorry lagi. ya. Silakan, Sorry Bu ini. Charlotte. Silakan Iya Bu. jadi kira-kira begitulah ya. Jadi ketika sekarang di luar ngomong apa, ya Anda mesti separuh tutup kuping, yang artinya Anda sedang menjalankan kebenaran enggak. Kalau Anda sudah benar, banyak sekali memang godaan-godaan atau penilaian orang. Sekarang Anda taunya dari mana? Anda tahu bahwa ini kebenaran. Jadi kalau ini kebenaran, Anda tahu motif Anda adalah mengasihi anak dan mengasihi Tuhan. Jadi Anda tuh mendisiplin anak-anak Anda mengasihi Tuhan. Udah itu aja kok alasannya. Kita tuh mengasihi Tuhan, kita respect sama perintahnya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang tua. Mendidik anak-anak kita. Kalau kita didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anda yakin Anda sedang melakukan perintah Allah. Ada damai yang menyertai dan Anda yakin anak Anda juga tidak sakit hati karena disiplin memang tidak mendatangkan sukacita, tapi dia mendatangkan duka cita. Tapi apa buah daripada disiplin adalah buah kebenaran. Buah kebenaran dan damai bagi mereka yang dilatih olehnya. Jadi si anak juga merasa damai, merasa dikasihi. Jadi it's okay. Orang lain cuma melihat, ya. Jadi dia nggak ngerti, nggak apa-apa. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, atau mereka tahu apa yang mereka sedang perbuat, ya. Luar biasa. Thank you Bu Charlotte untuk jawabannya. Bu, boleh ya saya follow up question ya? Silakan. Bagaimana kalau misalnya, ini pertanyaan dari saya mungkin ya Bu ya. Bagaimana misalnya kalau kita udah belajar untuk establish kedisiplinan anak gitu ya, makan dengan baik, teratur, tidak boleh banyak makan manis-manis, tetapi ternyata orang tua kita atau mertua kita memanjakan anak kita. Nah itu kan jadi buyar lagi Bu, kedisiplinan yang sudah kita bangun. Iya, kita tidak bisa mendidik orang tua, apalagi mertua. Ya, kita hanya bisa mendidik anak kita. Jadi ketika anak kita dididiklah sama si mertua, misalnya kita udah bilang jangan makan kerupuk ya kamu lagi batuk. Tapi mertua bilang, aduh kerupuk satu aja nggak apa-apa lagi, ya makan. Nah, yang Anda tegur bukan mertua. Mah, saya kan nggak kasih tuh anak makan kerupuk, kenapa mama kasih? Jangan ya, itu perang dunia kelima.
lebih baik Anda ajak anak masuk kamar, Anda bilang begini, tadi mama ngomong apa sama kamu? Ya, mama kan bilang, jangan makan kerupuk. Ya, tapi tadi dikasih sama Naina, sama Oma, dikasih. Kamu tinggal bilang, aku nggak makan kerupuk, Oma. Nah, jadi anak. Karena apa? Karena nanti di luaran juga kan dia akan menghadapi godaan-godaan kayak gitu. Dan dia harus tetap firm. Ya, kalau sampai ada hal yang sangat prinsip, yang harus bicara ke orang tuanya itu anak. Bukan mantu. Supaya hubungan manis. Kalau sampai nggak bisa juga, ya kayaknya Anda gini deh, perkecil waktu pertemuan sama mertua atau sama orang tua, ya frekuensinya. Begitulah supaya nggak jadi toksik kan. Aduh, saya aja jadi oma jadi suka toksik, saya aja nggak sadar. Maksudnya gini, hati mah nggak tega banget ya, nggak tega banget tuh melihat cucu. Jadi artinya gini sih, rupanya nanti kalau Bu Tirsa jadi oma juga kayaknya sih begitu juga sih Bu. Saya Gitu ya, dulu mikirnya gini, enggak, gue bisa tegas nih kayaknya kalau jadi oma bisa tegas, enggak juga ternyata. belum tentu ya Bu ya. Iya sama anak bisa tegas karena rupanya begini, kalau sama anak kan kita tahu mau tegas kayak apa juga dia tetap percaya kita sayang. Ya kan? Tetap ada bonding. Tetap si anak tahu dia dikasihi. Tapi sama cucu kan enggak punya bonding. Jadi ya kita mah, aduh kalau sampai dia ngomong, ini saya dipanggilnya Omi ya, Omi Opi, supaya yang sebelah sana kan Oma Opa ya. Daripada kita punya surname, dan surname-nya saya Oma BSD. Oma ini kan surname-nya nggak bagus ya. Nah jadi dia bilang, kalau dia, Omi, I love you, sayang Omi. Ya ampun, itu kayaknya lagu terindah di seluruh dunia ya. Kayaknya sih. Nah jadi tuh memang jadi jadi subjektif, nggak objektif ya. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena waktu berjalan terus, mohon maaf jika kami tidak bisa membacakan pertanyaan satu persatu. Tetapi saya akan membacakan pertanyaan terakhir dan nanti Eradi juga akan membacakan pertanyaan terakhir dan mohon maaf, kami harap sharing dari Ibu Charlotte bisa menjawab dan kalau seandainya Bapak Ibu mau mendengarkan sekali lagi, pasti ada rerunnya di channel YouTube GBI PRJ CK7. Nah, Bu Charlotte, ini ada pertanyaan di kolom Q&A, di mana Shalom Bu, anak saya laki-laki usia 6,5 tahun. Makannya lama sekali, kecuali makanan yang dia suka. Seperti yang tadi Ibu katakan ya Bu ya. Kalau makan nasi udah dicampur kuah, tetap aja lama. Bisa sampai berjam-jam, sampai saya iming-imingi. Kalau makan 1 jam, saya kasih nonton YouTube setengah jam. Kalau makan habis setengah jam, nontonnya 1 jam. Nah, kadang-kadang masih lama aja, terus dia bengong. Terus dia ngoceh, nggak berani emut daging terlalu banyak dan sayur. Sampai saya kesel. Kadang sampai ngomong juga kasar kepada anaknya dan menyakiti hatinya. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan dari kolom chat untuk apa yang harus dilakukan kalau sudah menyakiti atau sudah memberikan toksik ya Bu ya. Nah, saya balik lagi ke pertanyaannya. Dan yang kita garis bawahi, dia suka pegang atau menggesek-gesekkan kemaluannya. Alasannya katanya ganjel, sampai saya kesel sekali. Bagaimana saya mengajar anak saya, Bu? Mohon bantuannya, saya nggak mau salah mendidik anak. Silakan Bu Charlotte, jawabannya. Iya, ini kan habit. Ketika dia makan lama, habit. Lalu Anda memberikan habit itu jadi tambah lama dengan kasih nonton YouTube, kasih aktivitas yang lain. Makan adalah makan, kegiatan makan, enggak disambi, sambil nonton, sambil main, sambil ini, sambil itu, enggak. Makan adalah makan, dan makan itu di meja makan. Harusnya dari kecil anak sudah dibiasakan. Itu pola, karena kalau masih kecil tuh kita pembentukan pola. Makan bareng sama-sama. Tapi makannya lama Bu, ya udah kasih aja 2 sendok. 2 sendok, masa nggak habis? Suruh dia makan sendiri, nggak disuapin.
Sudah dari kecil cucu saya itu makan bersama-sama kami. Jadi walaupun waktu kecil dia disuapin, tapi dia tetap di pinggir meja makan. Dan enggak ada turun dari meja makan kalau makanan belum selesai. Dia sekarang sudah 3 tahun dan dia makan sampai habis. Walaupun kami udah selesai makan gitu, dia tetap. Dia kadang-kadang bilang, ini tinggal 2 sendok, boleh nggak aku disuapin? Ya, dia hanya untuk mau supaya dia masih kayaknya masih diterima oleh kami. Oke, ya kalau begitu sekarang kamu punya, habisin gitu ya. Nah, tinggal 1 sendok. Nah, itu hadiah. Siapa yang suapin dia? Kadang-kadang kita tinggal bilang, barang siapa yang suapin terakhir, dia akan mendapat jeruk. Misalnya kita main-main guyon, dia cepat-cepat masukin supaya dia dapat jeruk. Jadi saudara, boleh nggak aktivitas makan itu menyenangkan? Bukan anak-anak, habisin ya, awas ya nggak habis ya. Belum makan aja dia udah stres, lama-lama seteruk ya. Nah, jadi ketika makan itu kan kegiatan yang bakal seumur hidup, coy. Itu makan dari kita, maksudnya masih kecil sampai kita tua. Masa urusan makan kita tuh jadi harus berperang, ya, melawan darah dan daging. Aduh, ini saya ingat banget pengalaman dari kakak saya juga. Jadi ini anak tuh dikasih nonton. Jadi kalau dia nonton kan suka dia ngelamun gitu. Dia nggak kunyah. Itu sama kakak saya ditutup tuh pakai bantal itu, bantal duduk ya. Ditutup. Baru begitu ditutup dia kunyah. Nanti kalau udah kunyah dibuka lagi tuh bantal. Aduh, itu makan ya. Sampai lama dari pagi sampai ke siang. Siang udah makan lagi. Makan lama lagi. Entar udah kemakan sore lagi. Ya ampun, dia kapan mainnya ya? Isinya cuma makan melulu. Saudara, sampai sekarang dewasa. Itu tuh makan tuh kayaknya kalau bisa nggak makan deh. Kalau dia kenyang gitu. Maksudnya makan tuh jadi sesuatu yang butuh effort. Ayo saudara, ini mumpung 6,5 tahun. Ciptakan suasana makan yang enak. Yang menyenangkan. Dengan cara apa? Kasih dia porsinya kecil aja dulu. Supaya dia merasa dia berhasil. Kalau perlu bilang gini, aduh papa nih kayaknya kalah nih sama kamu nih. Ini mama kayaknya lebih banyak nih. Wah kamu bentar lagi nih bisa menang nih. Ayo ada suasana, ada semangat yang diberikan. Mungkin ada piring yang lucu, itu piringnya dia, sendoknya dia, gelasnya dia 1 set. Apa aja. Ya. Atau misalnya dibentuk tuh dicetak nasinya bentuk kura-kura. Nanti dikasih mata, pakai apa, nanti dikasih pakai telur diiris-iris. Pokoknya apa aja deh, itu jadi belalainya, jadi apanya. Kreatif lah gitu ya. Kita bisa belajar dari mana-mana. Tapi jangan menciptakan seperti itu. Apalagi Anda keluar kata-kata yang keras, lalu kemudian Anda juga jadi, ya pasti Anda juga jadi toksik juga ya, jadi racun juga kan, ngancam segala macam. Udah nggak usah makan, ngapain makan? Kalau udah bla 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 bla. Ya, iyalah, itu makanan juga nggak jadi dagingnya. Malah habis itu dia nangis, malah tumpah apa yang tadi udah masuk. Nah, jadi saudara sadar ya, bikin dia appetite apa tuh? Rasa nafsu makan itu dengan sadar bahwa ini semua anugerah dari Tuhan. Kita tuh bisa makan. Kalau orang sakit nggak bisa makan. Ini makanan ini coba kita lihat deh. Rasanya manis loh. Enak deh wortel ini. Wortel tuh Tuhan lihat tuh. Coba lihat ya. Tuhan tuh ciptain wortel. Kayak apa? Aduh. Nah itu loh yang dibawa kepada suasana bahwa gratitude ya. Bersyukur atas apa yang ada di depan kita, atas nafsu makan yang Tuhan berikan ya. Nggak apa-apa sedikit juga. Jadi porsinya yang dikurangi. Lalu kemudian pertanyaan soal menggesek-gesekkan alat kelamin. Jadi dia tuh dapat kenikmatan justru dari situ. Makin nervous, makin dipegang. Waktu dia gesek-gesek ada rasa nyaman. Jelaskan kepada dia kenyamanan. Kan dia pasti bilang enak. Nah, apa dia bilang ngeganjel? Nah, kasih tahu alat kelamin adalah bagian tubuh kita yang Tuhan karuniai. Ada telinga, ada hidung, ada penis misalnya. Itu juga Tuhan ciptakan dan Tuhan mau
ketika Tuhan ciptakan bagian itu pasti ada gunanya. Pasti ketika Tuhan kasih, makanya kamu bisa pipis. Ketika kamu gesek-gesek, nanti bisa iritasi, bisa lecet, luka, dan sebagainya. Tuhan pasti tidak mau kita melukai tubuh kita. Karena tubuh kita tuh bait Allah. Kita tuh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Masa sengaja kita sakitin tubuh kita? Kita aja kalau kepotong pisau, kalau kita kegores, kita jatuh, kita nggak mau kan? Nah, jadi kalau kita gesek-gesek juga kita nggak mau ya. Walaupun kita tahu arahnya dia sebenarnya kenikmatan. Kalau dia bilang enak, kita bilang nanti enaknya itu yang Tuhan akan sediakan, bukan enak yang seperti ini. Ya, gitu. Silakan. Jadi arahnya ke kesehatan ya. Next, the Terima last kasih, one. Bu. Last one ya, Bu Charlotte ya. Wah, pertanyaannya nih luar biasa nih. Yang saya rasa sangat relevan buat kita semua, khususnya di masa pandemi seperti ini. Pertanyaannya adalah begini, Bu. Saya ingin bertanya bagaimana caranya mengatasi anak yang kecanduan main game. Ya, tentu di masa pandemi ini dengan availability of games di handphone. Padahal saya sudah bilangkan dengan cara baik, tapi masih saja tidak berubah, Bu. Bagaimana caranya untuk bisa mendidik anak kita dengan cara yang baik mengenai kecanduan games ini? Silakan, Bu Charlotte. Iya, kalau sekarang Anda udah pakai cara A, nggak mempan, jangan pakai lagi, ya. Kan metodenya berarti salah. Dimarahin nggak bisa, diingetin udah nggak bisa. Berarti sekarang nggak usah pakai cara itu. Caranya apa? Anak saya ngomong semua, Mam, yang gamers itu adalah loneliness, kesepian. Temenin, mau nggak mau, ya, ambil hatinya, rebut lagi hatinya, kan hatinya udah kecantol di games. Lalu sekarang Anda jelek-jelekin gamesnya, apalagi Anda ambil gamesnya, ya meradanglah dia. Ya kalau sampai dia seperti itu si anak sampai dia justru melawan, dia justru tambah terikat, terjerat. Aduh, saudara, karena saudara mengambil, Anda harus lebih baik daripada games itu. Harus ada substitute, yang enak diganti sama yang enak. Kenapa Anda harus create hobi lain? Berikan dia alat musik, hobi yang lain, dia pasti punya talenta yang lain. Ayo, memang kita repot dikit, tapi relasi jangan dikorbankan. Karena dia sekarang sudah berelasi dengan gadget. Akibatnya berelasi dengan orang menjadi kurang. Nah sekarang kita ajar dia untuk berelasi dengan kita. Waktu berelasi dengan orang, tunjukkan bahwa berelasi itu nikmat. Berelasi itu dengan orang itu sehat. Dan inilah yang sebetulnya kita inginkan. Tentu merasa dikasihi. Itu menjadi kunci. Merasa dihargai. Merasa diterima. Merasa diakui. Itu yang menjadi kunci bagaimana loneliness itu bisa dia atasi. Kalau hanya diomel-omelin, hanya dimarah-marahin gitu, nah dia merasa dia tidak diterima, ditolak, ya games lah yang membuat dia merasa masih berarti. Ya, oke, kira-kira sampai di situ. Ya, wow, terima kasih Bu Charlotte untuk jawabannya luar biasa ya. Terima kasih juga untuk para moms and dads yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir. Saya lihat semua kelihatannya sangat fokus dari awal sampai akhir ya, karena memang topiknya luar biasa. Sabtu pagi ini kita semua sangat diberkati ya, buat teman-teman yang diberkati. Kita mengucapkan terima kasih buat Ibu Charlotte untuk pelayanannya hari ini, dan tentunya kita semua para moms and dads, super moms and super dads, ingin belajar lagi menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Izinkan saya untuk merangkum sedikit untuk apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada 4 hal yang menurut saya kita harus revisi lagi. Yang pertama adalah penyakit kurus, ya, kurang diurus. Ya, tadi saya senang sekali dengan Bu Charlotte bahwa kita sebagai orang tua harus lebih peduli dengan kebutuhan si anak dibandingkan kemauan si anak. Itu sangat luar biasa, powerful sekali. Lalu kedua, dikatakan penyakit toksik kedua adalah kudis, kurang disiplin. Nah, seringkali kita terjebak di dalam keputusan di mana kita lebih memanjakan anak, bukan
mementingkan perilakunya. Perasaannya terlalu dijaga, tetapi kita tidak begitu mempedulikan perilakunya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar untuk menjadi orang tua yang lebih tegas dan disiplin, ya, supaya kita bisa membangun karakter perilaku si anak menjadi lebih baik lagi. Lalu penyakit ketiga tadi yang saya pelajari adalah kurang percaya, ya, atau kurang percaya diri. Dibahas tadi begitu luar biasa bahwa kita sebagai orang tua juga harus membangun percaya diri kita supaya kita bisa mendidik anak kita menjadi pribadi yang percaya diri. Dikatakan bahwa it is more important, saudara-saudara, para moms and dads, tentang being-nya si anak. Jati dirinya itu lebih penting dibandingkan prestasinya. Being over having, ya, lebih dibandingkan apa yang dia punya di luar. Tetapi kita lebih pentingkan jati dirinya, karakter yang ada di dalam. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah kurang iman, saudara-saudara, ya, kurang iman. Yaitu bagaimana kita sebagai orang tua, kita harus bisa mendidik anak kita supaya anak kita tumbuh di dalam spiritual yang sehat, ya, di dalam kita memperkenalkan mereka dengan pengenalan akan Tuhan. Jangan sampai kita menakut-nakuti mereka. Ya, jangan sampai ada spiritual abuse di rumah kita. Amin, saudara-saudara, ya. Jangan sampai kita memakai kata neraka untuk menakut-nakutkan anak-anak kita. Ya, kita juga belajar tentang mercy and grace. Luar biasa powerful bagaimana Tuhan yang sudah mengampuni kita dengan begitu rupa, menerima kita apa adanya, mati di atas kayu salib pada saat kita telah berdosa. Begitu juga kita juga harus mempunyai pola pikir yang sama terhadap anak kita. Nah, saudara-saudara, itu rangkuman hari ini dan berbicara tentang spiritual growth, ya, saudara-saudara. Mungkin saya bisa izinkan saya memberi waktu sedikit tentang adanya program-program ibadah anak di gereja kita yang luar biasa. Ya, buat para moms and dads yang mungkin visitor di gereja kami di hari ini, saya mau infokan sedikit bahwa di gereja CK7 kita mempunyai departemen pemuda dan anak yang luar biasa yang bisa membantu moms and dads, anak-anak kita mempunyai ibadah yang sehat dan sesuai dengan porsi mereka. Nah, hari ini kita bisa mempunyai acara yang luar biasa ini karena salah satunya adalah berkat dari Joshua Generation Kids Church. Nah, Joshua Generation Kids Church itu apa sih? Joshua Generation Kids Church adalah ibadah anak dalam bahasa Inggris, ya, yang luar biasa di GBI PRJ. Nah, setiap minggu kita mempunyai ibadah online yang sangat menarik. Kenapa saya bisa bilang menarik? Karena saya suka temani anak saya untuk beribadah di JG setiap hari Minggu dan mengajarkan dia, menemani dia bersama-sama beribadah. Dan topiknya itu luar biasa. Cara penyampaiannya sangat kreatif dan kadang-kadang saya sendiri mengikuti ibadah dan saya sendiri diberkati. Jadi teman Bapak Ibu yang mempunyai anak yang mungkin lebih fasih dalam bahasa Inggris bisa join Joshua Generation Kids Church. Every Sunday ada online ibadah. Tapi namun kalau misalnya tidak bisa berbahasa Inggris juga tidak usah khawatir bahwa kita juga mempunyai ibadah anak dalam bahasa Indonesia. Selain itu juga ada ibadah anak berkebutuhan khusus, juga ada remaja bahasa Indonesia dan juga youth bahasa Inggris. Ya, saudara-saudara, pasti kita akan diberkati. Mungkin Citirsa bisa menyampaikan pengumuman untuk ibadah raya. Oke, luar biasa ya Radi untuk pelayanan-pelayanan yang tersedia di GBI PRJ CK7. Dan juga tentang WOI. Apa itu WOI? WOI adalah Women of Integrity, ibadah untuk para wanita, di mana kami mengadakan ibadah secara online melalui YouTube channel setiap di akhir bulan minggu keempat, dan di bulan Juni akan dilakukan pada tanggal 25 Juni, dan saya percaya ini pasti akan sangat menarik dan sangat memberkati para ibu-ibu sekalian. Untuk setiap minggunya akan diadakan di cabang masing-masing. Bapak Ibu sekalian bisa mencari informasi melalui YouTube kami atau seputar informasi CK7 melalui Instagram yang tersedia di GBI PRJ CK7. Nah, ibadah minggu besok akan dilayani oleh Pendeta Frankie Utana. Ibadah akan dimulai dari jam 7 pagi, jam 9, 11.30, jam 14, dan 16.30. Dan juga disertai dengan ibadah Mandarin Service mulai dari jam 7 pagi dan jam-jam selanjutnya sama seperti ibadah raya yang akan dilayani oleh Pendeta Miki Kambe. Dan saya percaya
percaya jikalau Bapak Ibu mengikuti ibadah-ibadah kami, Bapak Ibu pasti diberkati oleh Tuhan. Oke, Eradi, sepertinya kita sudah di penghujung dari acara seminar parenting pada siang hari ini. Betul. Ya, saudara-saudara, saatnya kita menutup acara kita di dalam doa. Saya persilahkan Ibu Ruth untuk menutup dalam doa, lalu nanti Ibu Tirsa akan menyampaikan doa berkat. Silakan Bu Ruth. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih banyak untuk menegur kami, mengajar kami lewat pesan-pesan-Mu yang disampaikan di seminar Toxic Parenting ini. Sungguh kami sangat diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Charlotte Priyatna yang telah melayani di seminar Toxic Parenting ini dengan sangat baik dalam tuntunan-Mu kami percaya. Dan kami berkati setiap pelayanan hamba-Mu dalam segala yang Kau percayakan, terutama di dalam bidang pengembangan anak. Berkat-Mu pun menyertai keluarga hamba-Mu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Juga kami memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, Gembala Sidang, dan juga Bapak Dr. Yanto Simko Putra, Gembala CK7 kami terkasih dalam penggembalaan yang Kau percayakan atas kami, Gereja MUGB Gatot Subroto PRJ Group CK7, dan juga seluruh keluarga hamba-hamba-Mu senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan dan berkat-Mu sempurna atas keluarga hamba-hamba-Mu. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati senantiasa Departemen GC dan WOI CK7 untuk melakukan penggembalaan yang semakin berkenan kepadamu, untuk ada terlibat menjadikan setiap keluarga Allah yang dipercayakan dalam pengembalaan gerejamu ini untuk semakin layak bertemu muka dengan Engkau di saat Engkau datang kedua kalinya. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau mempercayakan keluarga bagi kami. Kami sungguh berterima kasih untuk suami, untuk istri, untuk orang tua, bahkan anak-anak yang Kau percayakan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin kami ada kesalahan, mungkin kami ada kelalaian dalam mengasuh anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, kami tidak bermaksud untuk ini Tuhan Yesus. Kami sungguh mengasihi anak-anak kami Tuhan. Kami sungguh mengasihi keluarga kami Bapa. Kami percaya Engkau mengampuni setiap kami dan berkat pengurapan-Mu menyertai kami berjuang melakukan setiap pesan-pesan-Mu yang disampaikan pada siang hari ini. Hikmat dan marifat-Mu Bapa, kami percaya Kau berikan bagi kami yang hadir pada siang hari ini untuk memperbaiki, mengkoreksi pola asuh kami sebagai orang tua. Dan kami siap Tuhan berjuang bersama sebagai keluarga Allah bersama dengan Engkau ada di depan kami, memimpin hari-hari kami untuk semakin berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami siap untuk menerima berkat yang terindah daripada Tuhan lewat hamba-Mu Ibu Tirsa Juliana. Mari Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama yang sudah menerima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.